Perkenalkan, nama saya Handrinov KMP dengan NIM 2202110605157. Pada saat ini saya akan melakukan praktikum jaringan dan komunikasi data dengan materi Basic Switch and Device Configuration. Oke, secara singkat di sini kita akan membuat suatu jaringan sederhana yang terdiri dari 2 host dan 2 switch. Pada praktik ini kita akan melakukan konfigurasi pengaturan dasar dari yang termasuk di dalamnya untuk membuat hostname, local password, dan login banner. Oke, di sebelah kiri ini adalah topologi jaringan yang akan kita bangun, dan sebelah kanan ini adalah lemari dari device-device-nya. Oke, kita langsung saja pada bagian pertama, setup the network topology. Oke, di sini kita langsung ke poin A. Seperti pada instruksi, kita disuruh untuk mengambil switch S1 dan switch S2 dari shelf untuk kita taruhkan ke rak, juga PC A dan PC B. Oke, pada langkah B kita disuruh untuk menyalakan PC-nya. Oke, ini tombol powernya, kita nyalakan PC-nya. Dan berikutnya kita disuruh untuk mengambil kabel Cooper crossover untuk menyambungkan switch S1 dan switch S2. Oke, kita klik kanan pada port fast Ethernet 1 dan pada port fast Ethernet 1 di switch S2. Oke, berhasil tersambung kabelnya. Oke, kita minimize. Oke, pada poin selanjutnya kita disuruh mengambil kabel Cooper strike through. Ini untuk menghubungkan switch S1 dan PCA. Oke, kita mencari port fast Ethernet 6 dan di bawah ini adalah ganjil. Yang di bawah ini adalah genap. Oke, kita klik kiri di switch S1 dan berikutnya kita klik kiri di port fast Ethernet di PCA. Oke, berhasil terhubung. Oke, kita ambil juga satu untuk kita sambungkan switch S2 ke PCB. Oke, seperti di instruksi kita mencari port fast Ethernet 18 pada switch S2. Kita sudah menemukannya, kita klik kiri. Kita sambungkan ke PCB. Oke, setelah berhasil tersambung, seperti yang di poin F bilang, bahwa lampu indikatornya akan berubah menjadi hijau. Kita lihat di PCB sudah hijau, PCA hijau indikatornya. Oke, di switch S1 dan switch S2 juga hijau, dan juga di setiap port fast Ethernet-nya sudah hijau. Dan ini yang di switch S2 masih ada yang warna orange. Kita tunggu saja, setelah beberapa menit dia akan berubah dan berubah menjadi warna hijau. Oke, lanjut ke bagian kedua. Kita akan mengkonfigurasi PC hostnya. Oke, kita minimize. Kita klik ke PCA, ke desktop, ke IP configuration. Kita masukkan IP-nya sesuai dengan yang ada di daftar alamat, di tabel alamat. Oke, 191.168.1.1.10 untuk PCA. Subnet masknya 255.255.255.0. Oke, kita close window untuk PCA. Kita buat untuk PCB seperti yang ada di instruksi.
di tabel alamatnya IP-nya 192.168.1.11, subnet masknya sama. Oke, kita exit dan berikutnya kita buka PCA, command prompt, kita masukkan perintah ipconfig space /all. Oke, bisa kita lihat di sini sudah terset IP address dan subnet masknya. Di sini ada physical address juga. Ini ada link local IP address. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan ping ke PCB, ke IP dari PCB. Ping 192.168.1.11. Oke, bila kita lihat di instruksi sudah sesuai, kita berhasil melakukan ping dan koneksinya sudah berhasil. Oke, kita lanjut ke bagian ketiga untuk mengkonfigurasi dan memverifikasi basic switch settingnya. Oke, di sini di poin A kita disuruh mengambil kabel konsol. Ini kabel konsolnya, kita hubungkan, kita zoom in dulu. Oke, switch S1, kita klik inspect rear. Ini adalah port untuk kabel konsolnya, kita klik kiri, dan kita klik kiri juga di port konsol yang ada di PCA. Oke, berhasil terkonek dan berhasil tersambung. Oke, kita zoom out. Langkah berikut kita ke PCA. Oke. Kita ke PCA. Kita exit ini. Dan kita ke terminal. Kita oke. Enter. Oke, kita berhasil masuk ke terminal. Seperti yang ada di perintah bahwa kita harus masuk ke mode admin dengan memasukkan perintah enable, mode exec. Oke, sudah berhasil, kita sudah masuk ke mode exec, user exec dengan simbolnya sudah berubah. Dan selanjutnya kita masuk ke global configuration mode dengan perintah configure terminal. Oke, kita sudah berhasil. Global configuration mode diindikasikan dengan tulisan config. Oke, selanjutnya kita akan memberikan switch nama seperti yang ada pada tabel. Untuk switch S1 kita berikan nama S1. Oke, kita masukkan perintah hostname S1. Dan kita perlu ingat ini case sensitif. Oke, kita enter dan nama dari switch S1 berubah jadi S1. Selanjutnya kita memberikan password untuk exec mode-nya dengan perintah enable secret class sesuai yang ada di instruksi pada poin F. Oke, setelah itu berhasil, kita memberikan password untuk konsol dari switch S1-nya. Kita masukkan perintah line console 0. Oke, kenapa console 0? Kita minimal sebentar. Karena di sini kita lihat port konsolnya hanya satu, terhubung dari ke PCA-nya. Oke, kita lanjut, kita klik enter di komen tadi. Kita berhasil masuk ke konsol dan kita masukkan perintah password Cisco untuk memberikan
password bila kita mengakses konsol, sehingga dan passwordnya adalah Cisco. Oke, kita enter, kita enable passwordnya dengan perintah login. Oke, setelah itu kita keluar, kita exit, dan kita mengkonfigurasikan VLAN satunya yang ada di switch S1. Kita masukkan perintah interface VLAN 1, kita enter, kita masukkan, kita konfigurasi IP address-nya. IP address 192.168. Jangan lupa kita lihat tabel alamatnya. Oke, titik 1.1. Oke, masukkan subnet masknya. Titik 255.255.0. Oke, kita enter dan kita enable konfigurasinya dengan no shutdown. Oke, kita enter. Oke, selanjutnya kita akan membuat login banner. Oke, kita keluar dulu dari mode konfigurasi interface-nya. Oke, kita masukkan perintah service password encryption sehingga passwordnya akan terenkripsi. Enter. Selanjutnya kita masukkan perintah banner mode. Kita masukkan $ untuk pembuka dari teksnya, dan kita masukkan sini teksnya akses tidak sah, dilarang. Oke, kita enter, terus kita end. Oke, kita berhasil. Dan berikutnya, pada langkah berikutnya, save the configuration to the startup file on non-volatile random access memory. Oke, kita masukkan perintah copy running config startup config. Kita enter, kita berhasil menyimpan konfigurasi yang telah kita lakukan tadi. Dan berikutnya kita akan mendisplay seperti yang ada di poin J. Konfigurasi sekarang kita masukkan perintah show running config. Kita enter. Oke, di sini seperti kita lihat ini konfigurasi yang telah kita lakukan tadi. Ini kita membuat password untuk user exit mode-nya, dan selanjutnya di sini kita mengkonfigurasikan IP address dari VLAN 1 dan membuat banner mode. Oke, itulah. Dan selanjutnya display the highest version and useful switch information. Oke, show version. Kita masukkan perintah show version. Oke, berikutnya ini adalah versi dari iOS-nya, dan ini versi dari switch-nya. Oke, selanjutnya kita ke status. Kita status dari interface yang sudah terkoneksikan di switch S1. Kita show IP interface brief. Oke. Kita lihat di sini untuk fast Ethernet 1 up. Berarti sudah berhasil di fast Ethernet 6 up dan VLAN 1 up. Oke. Selesai. Kita masuk ke konfigurasi untuk switch S2-nya. Oke, seperti tadi kita sambungkan dulu kabel konsolnya dari switch S2 ke PCB kanan, display rear, konsol. Oke, kita zoom in dulu. Oke, berhasil.
Dan setelah berhasil, kita masuk ke konfigurasi di switch S2-nya. Scope, kita masuk ke terminal. Oke. Enter. Kita ulangi langkah-langkah yang sudah kita lakukan tadi. Kita masuk ke exec mode dengan perintah enable. Terus kita masuk ke global configuration mode terminal dengan perintah configure terminal. Oke, berhasil. Selanjutnya kita men-set nama host. Nama host dari switch S1 ini menjadi dari switch S2 ini menjadi S2. Oke, berhasil. Berhasil. Dan selanjutnya kita membuat password untuk exit privilege-nya. Kita berikan password dengan perintah enable secret dengan sesuai yang ada di instruksi, passwordnya class. Oke, setelah itu kita masuk ke console zero. Kita berikan password. Kita masukkan perintah password dan kita masukkan passwordnya Cisco. Oke, kita enable passwordnya dengan perintah login. Berikutnya kita exit dan kita konfigurasi untuk interface VLAN satunya yang ada di switch S2 ini seperti pada instruksi G. In LAN 1, masukkan IP address dari VLAN 1 di switch S2-nya. Di sini kita lihat kembali yang ada di tabel alamat. IP dari VLAN 1 di switch S2 92.168.1.2. Subnet masknya sama 0. Oke. Setelah itu kita enable dan perintah no shutdown. Oke, berhasil. Selanjutnya kita mengkonfigurasi login banner di switch S2 ini. Kita keluar dulu dari konfigurasi interface-nya, kita kembali ke global configuration mode. Oke, kita enkripsi passwordnya dengan perintah service password encryption. Oke, selanjutnya masukkan pesan peringatannya dengan perintah banner mode seperti tadi, dolar pembuka dan dolar penutup teks. Oke, kita masukkan teksnya. Pesan peringatannya akses tidak sah, dilarang. Oke, kita enter juga, kita konfigurasinya. Oke, kita copy, kita save seperti yang ada di point I. Kita save untuk konfigurasi yang telah kita lakukan di switch S2 ini dengan perintah copy run start atau copy running config start up config. Kita enter dan kita berhasil menyimpannya. Berikutnya kita melihat konfigurasinya yang telah kita lakukan tadi. Perintah show running config. Oke, inilah konfigurasi yang telah kita lakukan tadi. Kita men-set interface VLAN-nya dan lain-lain. Seperti banner mode tadi juga kita sudah buat. Selanjutnya langkah pada poin K. Oke, kita show version untuk melihat versi dari EOS yang ada di switch S2 ini. Dan ya, kita lihat beda di sini 15. Oke. Di sini ini untuk di switch-nya C29
60. Oke, setelah selesai, kita melihat juga status dari interface yang sudah terkoneksi di switch S2 ini. Perintah show IP interface brief. Di sini di fase Ethernet 1 up. Di sini juga di 18 fase Ethernet 18 up. Ethernet 6 down. VLAN 1 up. Oke. Sebentar kita cek dulu di sini. Oke, sudah sesuai. Sepertinya begitu ya. Ya kalau di sini dia port yang ada di switch S2-nya. Oke, sudah sesuai semua. Oke, sebelumnya kita coba melakukan ping dari dalam switch S2-nya. Kita mencoba ping ke switch satunya. Kita coba ping IP-nya 192.168.1.1. Oke, kita coba ping. Dan ya, berhasil. Coba kita ke PC A. Kita ping 192.168.1.10. Oke, berhasil juga. Oke, kita kembali. Kita akan merecord status dari interface. Oke. Oke. Kita melihat seperti yang ada di instruksi O. Record the interface status for the following interface. Oke, kita lihat seperti yang ada yang di switch S1-nya. S1 status up dan untuk protokolnya up. Oke, kita lihat untuk S2 untuk switch S2-nya untuk F1 fast Ethernet up dan untuk protokolnya up. Untuk 06 kita cek yang di S1 dulu. Untuk 06 status up, protokol up. Untuk di 18 down. Untuk VLAN satunya up. Oke. Kita cek di switch S2-nya. Untuk F06-nya down. Dan untuk 18-nya up. Dan untuk VLAN-nya up. Jadi sudah sesuai yang ada di record ini dengan apa yang kita config tadi, sudah sesuai. Oke. Dan ke instruksi P from PC ping ke switch S1 dan switch S2. Oke, coba kita ke command prompt di sini. Di PC A kita ping. Kita ping ke S1 ke switch S1-nya dengan IP 192.168.1.1. Oke, berhasil. Oke, berhasil ke switch S2-nya. Oke, kita coba ping. Berhasil, kita
Oke, kita dari terminal, kita coba ping ke. Karena tadi PC A sudah, kita coba ke PC B. 92.168.1.11. Oke, berhasil. Oke, kita close. Wait. 92.168.1.10. Oke, berhasil. Titik 1. Oke, berhasil. Oke, pada bagian terakhir ada reflection question dengan pertanyaan, why are some fast Ethernet ports on the switches up while others are down? Mengapa suatu port fast Ethernet pada switch up sedangkan yang lain down? Jawabannya adalah karena port fast Ethernet itu akan up bila ia tersambung dengan kabel, dan dia akan down apabila secara manual itu di shutdown oleh administrator jaringan atau port tersebut itu tidak terkonek dengan kabel. Reflection question berikut, what could prevent a ping from being sent between the pieces? Apa yang mencegah ping itu antara PC satu dengan PC yang lain? Itu bisa dikarenakan IP address yang salah atau media itu disconnected, atau juga power dari switch itu off. Juga port secara administratif itu mati, juga bisa karena firewall atau dari PC tersebut. Oke, sekian dari praktek saya. Terima kasih.